Ya, nama saya Ridwan Yunus, saya mahasiswa Teknik Informatika. Nah, di sini saya mau ngapain? Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dasar pemrograman PLSQL. Nah, kalau PLSQL pasti kita akan bicara tentang Oracle, ya, Oracle. Nah, ini materinya dapat dari dosen saya yaitu Pak Rengga Asmara, Eskom OCA. Ya, kita akan mulai dasar pemrograman PLSQL mulai sekarang. Oke, next ya. Nah, tujuan pembahasannya yaitu satu, mengenal blok PLSQL beserta bagiannya. Dua, memahami variabel dalam PLSQL, dapat mendeklarasikan dan menggunakan variabel pada PLSQL, memahami bagian eksekutable dari PLSQL, menggunakan identifier secara benar, memahami aturan pada blok bersarang. Nah, lanjut struktur blok PLSQL. Apa sih struktur bloknya? Nah, ini pasti ada, kalau PLSQL ada declare, begin, exception sama end. Nah, ini bentuk yang paling lengkap itu yang ini, declare, begin sama exception, end. Nah, ini antara begin dan exception itu banyak statement ya, statementnya buat tangani programan lainnya. Lanjut, variabel dalam PLSQL itu seperti ini, ada boolean, data, PLOB, long, number, file, dan varchar. Nah, ini contoh-contohnya juga demikian, sudah jelas ya. Lanjut ke deklarasi variabel. Nah, contohnya kita declare p hire date, hire date itu tanggal masuk, terus yang p depno number 2 not null. Nah, p location varchar 2 20, com constant number. Nah, ini adalah macam-macam contoh dari deklarasi variabel. Lanjut, kalau inisialisasinya gimana? Nah, inisialisasinya itu kalau Oracle pakai titik 2 sama dengan, ya kan, secara umumnya identifier titik 2 sama dengan XPR. Contoh declare. Nah, ini p-depno number 2 not null, titik 2 sama dengan 10, location-nya titik 2 sama dengan Atlanta. Nah, butuh titik 2 sama dengan. Lanjut ya, variabel bin. Nah, di PLSQL juga ada variabel bin, yaitu sebuah variabel yang dideklarasikan dalam host environment. Nah, sini cara deklarasinya bisa pakai variabel nama var terus langsung di data. Contoh ya, variabel monthly number, again select salary into. Lah, kalau variabel bin tandanya ada titik 2 sebelum variabelnya, titik 2 monthly from employee, where employee ID sama dengan 178 n tanda slash itu untuk mengeksekusi program kita. Kalau udah diketikkan di SQL Plus itu perlu tanda slash biar program kita dijalankan. Nah, yang namanya terus ada yang lainnya dbms output line. Ini instruksi yang digunakan untuk menampilkan satu nilai ya, menampilkan satu nilai dalam PLSQL. Terus deklarasinya, syaratnya kalau mau dbms output line itu harus ada set server output on. Nah, ini penting, kenapa? Kalau nggak ada ini, dbms nya nggak mau menampilkan suatu nilai. Lanjut, nah, masuk ke latihan soal plus pembahasan. Sini soal evaluasi tiap deklarasi variabel berikut ini, mana yang legal dan mana yang ilegal. 1. Declare PID number 4. Ini jelas legal ya. Nah, ini legal, yang ini benar. Terus yang kedua declare ilegal. Nah, kenapa ilegal? Karena VX, VY, VZ itu dalam satu baris ya gak? Dalam satu baris terus dipisahkan koma. Mestinya kan ini ada 3 baris. Yang declare ilegal, v date not null. Nah, ini legal boleh saja. Terus yang nggak boleh v in stock boolean. Kenapa? Boolean kan isinya true sama false, nggak mungkin nilainya number. Yang soal wah, pada setiap segmen berikut yang manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid, kemudian nyatakan tipe datanya. Nah, yang valid ya, yang tidak valid itu yang ke satu. Kenapa? V dash to go itu diibaratkan tipe datanya date ya, v date. Terus yang v date itu juga date. Nah, date kalau dikurangi date mestinya hasilnya number, jadi tidak valid. V dash to go itu tidak valid. Terus yang kedua v sender user itu valid. Yang ketiga v sum itu tidak valid. Kenapa? Karena numbernya ada tanda dolar. Dolar kan karakter. Terus yang keempat valid ya, v flag booleannya true. Dan yang
ke E itu tidak valid. Kenapa? Karena harusnya kalau number itu diinisialisasi sama number, bukannya sama boolean. Kalau yang ini sebelah kanan kan boolean. Yang kedua, f0 sama dengan 0 itu boleh, semua tipe data boleh diisi 0. Oke, lanjutnya, buatlah anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara. Cara pertama menggunakan bin variable dan perintah print untuk menampilkannya. Cara kedua menggunakan dpms output line menggunakan bin variable. Kalau bin variable kan syaratnya ada titik 2 di sebelah kiri variabel ya. Tadi variabel site, katakanlah variabelnya namanya site, seperti begin site I love Oracle and backslash print site. Nah, terus yang kedua menggunakan dpms output put line. Set server output on declare bikin dpms put output put line I love Oracle. Nah, yang kedua, buat kode PLSQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. Variabel value feature sama dengan 42 dan v6 dua karakter pertama. Nah, ini bisa diakali pakai yang kalau SQL itu ada istilahnya yang namanya substr. Nah, terus di mana substr? Ini sebelah substr-nya. v6 sama titik 2 sama dengan substr. Satu feature 12. Nah, ini mengambil dua nilai paling kiri. Soal yang selanjutnya itu ada ini disuruh inisialisasikan yang mana ya, ini v-baik ini yang mana isinya lah. V-baik pada posisi 1 kan diinisiasi sama sama 2. Kenapa? Karena 2 ini di posisi blok 1 kan. Blok 1 kan blok yang paling luar. Yang paling luar itu kan 1. Nah, mulai blok yang paling dalam itu yang paling dalam. Nah, mulai v-baik yang v-baik plus 1 itu yang 600 itu. Nah, ini hasilnya 601. vmisec yang kedua 10012 penyelundupan adalah euro. Nah, buatlah blok PSQL yang menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel. Gunakan perintah define, kemudian lewatkan dua nilai variabel yang didefinisikan dengan perintah define. Dan selanjutnya, nah ini define tadi set server output on define binum 1 sama dengan 100, binum 2 sama 50, declare. Nah, v result v number 1 v number 2. Nah, ini hasilnya. Dan ini apa? Dan ini buat apa? Inputkan ya habis. Dan ini pasti butuh inputan, v61 butuh inputan dari keyboard. Nah, sudah selesai. Oke.